Nikel menjadi biang kerok dari berbagai masalah di Indonesia belakangan ini. Mulai dari masalah industrinya yang katanya dikuasai Cina dan mengakibatkan sentimen di dalamnya hoax tentang tenaga kerja asing yang dipakai yang katanya hingga ratusan ribu tenaga asing Cina. Hoax yang mengatakan industrinya merugikan. Hingga yang belakangan menjadi biang kerok dari konflik pekerja nikel di Morowali dan biang kerok dari digugatnya Indonesia oleh WTO. Gara-gara melarang ekspor bahan mentah nikel. Nah, sebenarnya gimana sih faktanya dan gimana keuntungan dan kerugian dari industri nikel dan hilirisasinya di Indonesia? Hal ini kita akan bahas di Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Yang pertama, harus kita tahu nih guys, gimana sih pernikelan di Indonesia? Indonesia itu guys, merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Angkanya itu mencapai 800.000 ton per tahun. Dan bisa dibilang hampir sepertiganya nikel dunia. Dan kita juga punya kurang lebih 30-50% cadangan nikel dunia. Bayangkan potensinya. Yang jika kita manfaatkan dengan baik, nikel ini bisa menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya tahan ekonomi kita. Nah, sekarang mari kita bahas masalah yang ditimbulkan si biang kerok nikel ini guys. Kabar industri nikel yang beredar mengatakan bahwa nikel Indonesia 90% dikuasai oleh Cina. Tapi faktanya, dari data Kementerian ESDM yang kita lihat, untuk industri pertambangannya, tidak ada satupun perusahaan tambang nikel yang dimiliki oleh Cina. Namun, memang ada cerita kalau kita lihat industri nikel dari sisi perusahaan smelternya. Karena memang kebanyakan investasi di sini berasal dari Cina. Walaupun begitu, perusahaan yang ada merupakan perusahaan Indonesia yang sudah mampu meningkatkan nilai harga nikel. Lalu, mengenai ratusan ribu tenaga asing Cina yang dipergunakan di industri ini pun ternyata hoax loh guys. Memang benar, ada dan bisa dikategorikan banyak tenaga asing yang ada di industri nikel. Kalau melihat pusat lokasi industri nikel yaitu di Sulawesi Tengah, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah TKA di sana hanya 9.400-an orang. Dan di situ pun tidak terlihat asalnya apakah semua dari Cina atau tidak. Jadi, nggak ada tuh guys, ratusan ribu TKA Cina di industri ini. Nah, akibat hoax yang begini nih, yang akhirnya menciptakan sentimen antar pekerja yang akhirnya bisa bilang nikel nih jadi biang kerok konflik antar pekerja kemarin di Morowali. Hal itu sebenarnya sangat disayangkan di industri yang sedang berkembang dengan baik. Terjadi sentimen dan konflik yang sampai memunculkan korban jiwa. Kita turut berduka cita atas korban di konflik tersebut dan berharap sentimen dan konflik selesai. Amin. Kita lanjut guys. Tadi kan aku bilang kalau nikel ini juga jadi biang kerok di Indonesia dan digugat di WTO. Kok bisa? Ya karena gini, Presiden Jokowi kemarin mengeluarkan peraturan untuk membatasi ekspor bahan mentah nikel. Jadi, kalau mau ekspor nikel, harus yang sudah masuk proses pemurnian yang kandungannya sudah mencapai 70%. Aturan inilah yang digugat oleh WTO. Karena menurut mereka itu melanggar aturan WTO. Di mana WTO melarang adanya pembatasan ekspor nikel padahal kan tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai harga nikel buat kita. Masa kita mau jual murah terus dan menguntungkan negara lain, ya kan? Nah, proses pembatasan ekspor bahan mentah tadi, yang artinya Indonesia akan mengolah terlebih dahulu nikel yang ditambang, baru boleh untuk diekspor disebutkan sebagai hilirisasi, terintegrasi oleh pemerintah kita. Hilirisasi ini adalah bentuk hilirisasi kegiatan produksi di industri nikel ini. Dengan terhilirkannya kegiatan produksinya, akan meningkatkan pendapatan domestik bruto negara kita. Prosesnya nanti akan dimulai dengan penambangan, lalu diolah di smelter atau leaching plant, lalu dimurnikan atau diolah lagi menjadi produk setengah jadi. Hingga nanti diolah kembali menjadi produk akhir siap pakai. Dampak hilirisasi terintegrasi ini banyak guys. Mulai dari penciptaan nilai tambah, meningkatkan pendapatan domestik, pengembangan teknologi, rantai pasok yang sinambung,
Dan yang paling penting, bisa meningkatkan martabat bangsa. Dan juga yang paling seneng kita dengar itu, meningkatkan pendapatan negara. Ya, istilahnya banyak dapat uang lah kita. Faktanya pun sudah ada guys, kalau melihat catatan Menteri BUMN kemarin. Akibat dari hilirisasi nikel ini, kita punya nilai tambah hasil ekspor yang menembus 2.600% di tahun 2021. Karena kita mendapat hingga 27 miliar USD, yang sebelum-sebelumnya hanya mencapai 1 miliar USD saja. Jadi, kita sih sebenarnya harus mendukung adanya hilirisasi terintegrasi industri nikel ini. Karena walaupun dia biang kerok masalah kemarin, tapi saya yakin dia juga bakal menjadi biang kerok peningkatan ekonomi Indonesia. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolife.